Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Oke, kali ini kita akan mendengar topik tentang merdeka atau mati ya. Shalom sis, saat ini Roh Kudus mengingatkan kita sis. Lalu Christine ini berkata, mengingatkan apa Pak? Saya jawab, mengingatkan tentang merdeka atau mati sis. Lalu Christine ini berkata, maksudnya bagaimana Pak? Saya jawab, maksudnya bahwa semua orang itu ada di dalam dua kondisi, yakni di penjara atau dibelenggu, atau dalam kondisi bebas atau merdeka sis. Itu di seluruh dunia ya, berlaku untuk semua orang. Lalu Christine berkata, dibelenggu oleh apa ya Pak? Saya jawab, dibelenggu oleh dosa sis ya, karena firman Allah itu jelas berkata bahwa semua orang ya di seluruh dunia ini, maksudnya tidak ada yang benar sis. Nah ini saya kasih bukti ayatnya ya, ada di Roma 3 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Allah, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar tuh ya, seorang pun tidak tuh. Jadi jelas sekali ayat ini, pendek tapi cukup dibaca aja, dipahami ya, tidak usah tafsir-tafsir ya. Dikatakan di Roma 3 ayat 10, saya ulang, seperti ada tertulis. Apa yang tertulis di dalam Alkitab ini ya, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, jadi jelas ya ini ya. Nah, jadi maksudnya di seluruh dunia ini orang itu ada dalam kondisi seperti itu, yaitu apa? Tidak benar atau dosa, gitu loh sis. Nah, itu yang dimaksud dibelenggu atau hidup di dalam penjara itu sis ya. Mungkin orang berpikir saya hidup bebas ya, semau gue, kata orang Jakarta ya. Ya saya mau zina, mau dusta, mau maling dan sebagainya, komplit lah ya, nggak masalah ya. Namun kita lihat justru orang yang seperti itu dia tuh sedang ada di dalam apa? Belenggu atau penjara. Paham ya ini ya sis ya. Lalu Christine berkata, oh gitu ya. Nah, dan sis harus tahu bahwa bentuk belenggu itu ada macam-macam sis ya. Ada yang dibelenggu oleh perbuatannya ya, seperti yang saya sebutkan di atas tadi ya. Ya suka zina, suka dusta, suka maling, suka tipu dan sebagainya lah. Nah itu orang-orang itu artinya sedang dibelenggu di dalam dosa oleh karena perbuatannya. Nah lalu ada lagi yang dibelenggu oleh apa? Oleh omongannya atau perkataannya ya, misalnya suka sumpah-sumpah, suka dusta atau tipu-tipu bahasa Papuanya ya. Suka apa? Omong kotor ya, bahasa Jawanya, bahasa Jermannya misuh-misuh ya. Suka apa? Fitnah, ada pokoknya segala omongan yang negatif. Nah itu artinya orang itu sedang dibelenggu oleh dosa melalui omongannya atau perkataannya. Jelas ya? Nah, ada lagi banyak macam belenggu, makanya ini harus dengarkan baik-baik ya. Ada orang yang dibelenggu oleh apa? Oleh ajaran sesat, lewat apa? Agama atau aliran yang begitu banyak di dunia ini sis ya. Jelas ya? Lalu Christine berkata, oh gitu ya. Wah, nah jadi orang yang dibelenggu oleh macam-macam dosa itu, wah ya banyak ya Pak, berarti di dunia ini ya Pak ya. Apa itu ada akibatnya Pak? Saya jawab, ada, jelas sis. Waduh, kalau enggak ada ya enak aja ya. Kita langsung sekarang aja bebas hidup seperti tadi ya. Mau zina, mau nipu, mau ya, gitu aja. Artinya kan orang seperti itu kan tidak tahu kebenaran, jadi makanya berpikirnya seperti itu, pendek. Padahal kalau tahu kebenaran ya tidak mungkin toh orang berkata seperti itu toh ya. Nah, jadi akibatnya yang pertama ia akan mati sis. Nah mati yang saya maksud di sini bukan cuma mati secara fisiknya atau tubuhnya saja ya. Namun maksudnya mati ini adalah mati maksudnya mati di dalam neraka. Apa itu? Disiksa siang dan malam selama-lamanya. Ingat ya, camkan ini ya. Mati di dalam neraka, disiksa siang dan malam selama-lamanya. Ayatnya mana? Ada ya. Nah ini saya kasih yang pertama Roma 6 ayat 23. Nah ini ada dosa itu mesti ada akibatnya ya.
bahasa Alkitab di Roma 6:23 ini ada upahnya ya. Dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, perhatikan kata maut itu sis. Artinya apa? Artinya maut adalah masuk neraka gitu loh. Disiksa siang dan malam selama-lamanya. Nah, ini ayatnya yang mengatakan orang yang mati di dalam dosa itu disiksa siang dan malam di neraka. Tidak main-main, karena ini yang berkata firman Allah di Wahyu 14 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan perhatikan, siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Bayangkan, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu ya, yang ikut iblis tuh maksudnya kan, binatang yang dimaksud itu adalah naga itu kan. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Nah, ini maksudnya orang-orang yang ikut iblis lah di dunia inilah. Selama dia hidup di dunia ini, dia ikut iblis, maksudnya hidup dalam dosa, yaitu akibatnya akan masuk ke dalam neraka disiksa siang dan malam selama-lamanya. Jelas ya? Lalu Kristen berkata, wah yang ngeri ya Pak ya. Jadi setiap orang yang selama hidupnya di dunia ini berada di dalam belenggu dosa, baik dibelenggu oleh perbuatannya, atau omongannya, atau oleh ajaran sesat, atau ajaran salah di dalam dunia ini, wah kalau sampai mati di hari kematiannya tidak bertobat, berarti ia pasti masuk ke neraka disiksa siang dan malam ya Pak. Saya jawab, iya saya itu yang bilang kan bukan saya sis ya, melainkan siapa? Firman Allah yang kita baca tadi, jelas ya. Artinya apa? Artinya pasti benar gitu loh. Kalau yang berkata saya atau yang berkata manusia, ya jangan percaya, karena manusia kan bisa salah, bisa dosa. Tapi kalau yang berkata firman Allah, jangan tidak percaya sis, karena firman Allah itu tidak bisa berdusta dan tidak bisa salah. Oke? Nah, nanti kita lanjutkan pada bagian kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.